Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Selamat datang kembali di channel Arifus Parini Belajar Bisa. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan berulang-ulang. Ini kita belajar bareng ya teman-teman, karena saya juga masih sering melakukan kesalahan dalam memanaskan makanan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat supaya kita bisa menyajikan menu yang baik bagi keluarga. Apa saja makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan berulang? Nah, yang pertama adalah bayam. Bayam ini sangat bagus ya teman-teman, mengandung zat besi, kemudian ada vitamin A dan C, dan dikenal juga mengandung banyak nitrat yang berguna bagi tubuh. Tetapi jika dia dipanaskan berulang-ulang, itu akan merusak kandungan nutrisinya, dan bahkan ada yang bilang dapat menyebabkan karsinogen, menyebabkan sel-sel kanker begitu ya teman-teman. Ada juga yang menganjurkan sebaiknya makan bayam itu tidak lebih dari 5-6 jam. Jadi segera dimakan begitu ya teman-teman. Dan kalau terpaksa banget harus dipanasi, maka dengan api yang sangat kecil dan cepat. Hanya hangat saja, hangat kuku, jangan sampai terlalu panas sehingga merusak kandungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wortel. Wortel ini sangat bagus ya teman-teman untuk tubuh karena dia mengandung vitamin A dalam bentuk beta karoten, kemudian mengandung serat, vitamin K, kalium, dan yang lain-lain. Dan membantu untuk antioksidan ya teman-teman. Tetapi sebaiknya tidak dipanaskan berulang-ulang di dalam memasaknya. Wortel ini kalau di luar negeri biasanya dipakai untuk lalapan atau bahkan dimakan seperti makan buah ya teman-teman, karena memang rasanya manis begitu. Jadi bisa langsung dimakan mentah. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba silahkan bisa dimakan mentah ya, insya Allah enak rasanya. Kemudian kentang. Nah, kentang ini punya kandungan banyak ya teman-teman, diantaranya vitamin A, B kompleks, C, kemudian ada asam folat, mineral, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh dipanaskan berulang karena akan merusak nutrisinya. Nah, kemudian jika kentang juga ditunda makannya, jadi akan mengundang bakteri gitu ya, karena mudah terkontaminasi, terutama bakteri C. botulinum yang berbahaya bagi tubuh, sehingga dianjurkan ketika sudah memasak segera saja dimakan begitu ya teman-teman. Jika terpaksa harus disimpan, maka suhunya biar menurun dulu, kemudian baru ditaruh di kulkas dan tidak terlalu lama ya, paling lama 3 hari katanya begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi makanan yang sebaiknya tidak kita panaskan berulang, diantaranya adalah seledri. Nah, seledri ini sangat harum dan enak ya teman-teman, apalagi untuk campuran sop, tetapi sebaiknya tidak dipanaskan berulang. Seledri sendiri dipercaya dapat menurunkan kolesterol dan hipertensi ya teman-teman. Ini sangat enak juga kalau dipakai untuk salad begitu, campuran salad, tapi sebaiknya ketika dipakai untuk masakan, seledri tidak usah dipanaskan berulang, dipisah saja ya teman-teman supaya lebih sehat insya Allah. Lalu apalagi brokoli ya teman-teman. Sayuran brokoli ini mengandung anti karsinogen, kemudian antibakterial, dipercaya juga mengurangi resiko osteoporosis karena di dalamnya ada vitamin K dan juga kalium, kemudian ada vitamin A, B, C, D, ada zat besi, dan banyak lagi ya teman-teman. Tetapi sebaiknya karena juga mengandung banyak nitrat, maka tidak boleh dipanaskan berulang-ulang. Bahkan bagus kalau dimakan mentah atau setengah matang ya teman-teman. Silahkan, mungkin kapan-kapan boleh dicoba kalau teman-teman suka. Lalu apalagi teman-teman, diantaranya adalah buah bit atau beetroot ya. Ini makanan yang multivitamin gitu ya. Banyak sekali kandungannya. Selain vitamin-vitamin yang banyak, ada protein, ada folat, ada kalium, ada zat besi, ada magnesium, mineral, sodium. Banyak sekali ya, manfaatnya juga banyak. Bisa sebagai meredah
mencegah peradangan atau melawan peradangan, kemudian juga menurunkan tekanan darah, antioksidan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi karena di dalam buah bit itu juga banyak nitratnya, jadi sebaiknya tidak dimasak berulang. Ini bisa dipakai untuk jus, kemudian juga kalau mau dikukus juga bisa ya teman-teman. Agak kriuk-kriuk begitu, jadi enak begitu teman-teman. Silahkan bisa dicoba, warnanya merah dan bagus juga untuk pewarna makanan. Tapi sebaiknya ketika dimasak jangan terlalu diulang-ulang begitu ya teman-teman. Selanjutnya apalagi teman-teman? Jamur. Nah, makanan ini enak ya ketika dimasak dengan berbagai olahan, bisa untuk campuran seperti campuran pizza, bisa juga untuk digoreng dan sebagainya, ditumis juga enak. Tetapi dianjurkan sekali masak segera dihabiskan ya teman-teman, karena kalau dipanaskan berulang-ulang maka kemungkinan besar akan merusak komposisi protein dan mineral di dalam jamur itu sendiri. Nah, biasanya akan menghasilkan racun yang mengandung nitrogen teroksidasi dan radikal bebas. Seandainya terpaksa banget harus dimakan setelahnya, maka diusahakan makan dalam kondisi dingin, tidak perlu dipanaskan kembali. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ayam. Ini makanan yang sering sekali saya masak berulang-ulang, atau saya panasin begitu ya. Ternyata nggak boleh gitu ya teman-teman, karena ketika dipanasi berulang-ulang maka komposisi proteinnya akan pecah sehingga menimbulkan gangguan pada pencernaan. Salah satu tips untuk memanaskan ayam ini dengan menggunakan microwave ya teman-teman. Ini ternyata dulu saya juga pernah dianjurkan oleh salah seorang dokter untuk memasak makanan ayam, terutama dengan sekali masak saja. Ternyata ada alasannya ya teman-teman ya, supaya tidak pecah kandungan proteinnya sehingga membahayakan bagi tubuh. Lalu apalagi teman-teman? Telur ya. Ternyata telur tidak boleh juga dimasak berulang-ulang, apalagi sampai warna kuningnya itu berubah menjadi sedikit menghitam atau kebiruan begitu ya teman-teman. Itu sudah tidak bagus bagi kesehatan. Telur ini sebaiknya dimasak 3/4 ya, 3/4 matang begitu ya teman-teman. Itu pas banget kandungan gizinya, katanya seperti itu. Nah, kalau dimasak terlalu matang tidak bagus. Biasanya masak telur yang baik, telur dimasukkan ke dalam air, ditunggu sampai 7 atau 8 menit sampai mendidih, kemudian diangkat, lalu dimasukkan ke dalam es. Itu kalau kita mau pakai cara yang tepat begitu ya teman-teman. Jadi warna kuningnya itu masih kemerah-merahan gitu, jadi 3/4 matang, tidak penuh banget matangnya, itu kandungannya masih sangat bagus. Untuk menggoreng juga demikian ya teman-teman, tidak terlalu sampai matang begitu. Biasanya ketika sudah setengah matang itu kemudian matikan kompor gitu katanya ya, supaya hasilnya menjadi 3/4. Dan memang rasanya enak sih ya. Anak saya suka yang seperti itu, jadi tidak terlalu matang kalau goreng telur, terutama telur ceplok. Selanjutnya adalah lobak ya teman-teman. Biasanya kalau di tempat kita itu panjang-panjang, kemudian dalamnya putih ya. Ini mengandung banyak protein, lemak, kemudian juga karbohidrat, kalium, dan banyak lagi ya teman-teman. Biasanya dipakai untuk masak, bisa juga untuk asinan, untuk acar. Nah, ini sebaiknya ketika dimasak tidak diulang-ulang, tidak dipanasin terus begitu ya teman-teman, karena kandungan di dalam sayuran lobak ini akan pecah atau berkurang atau bahkan mungkin hilang. Nah, demikian tadi ya teman-teman beberapa makanan dan juga sayuran yang sebaiknya tidak dimasak berulang-ulang sehingga nanti kandungannya menjadi hilang atau nutrisinya menjadi hilang. Ini saya ambil dari beberapa artikel, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya mohon maaf. Silahkan teman-teman kalau mau menambahkan bisa ditambahkan di forum chat ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.